Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang pengalaman bagaimana publikasi di paper yang di jurnal bereputasi. Karena ini sangat penting bagi seorang peneliti setelah melakukan penelitian, kita harus mempublikasikannya di jurnal yang berkualitas. Nah, tahap-tahapnya ini nanti kita belajar bersama. Jadi saya juga pengalaman ini juga belajar ketika saya berada di lab. Jadi kebetulan lab saya setiap tahunnya ditargetkan untuk publikasi paper-paper berkualitas dengan impact factor minimal 4,5, yang mana digunakan untuk defense project-project dari pemerintah. Nah, di sini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pemula dalam publikasi karena mungkin kalau dari teman-teman yang dari universitas yang sudah mapan seperti universitas-universitas ternama di Indonesia, mungkin informasi ini tidak begitu penting. Tapi kalau bagi dari teman-teman yang dari universitas yang mungkin di pedalaman mungkin atau yang belum pernah berkecimpung di riset, ini sangat menjadi lumayan bisa bermanfaat ketika teman-teman mau membuat riset dan mempublikasikannya kayak gitu. Jadi untuk pengalaman pertama dalam melakukan penelitian, yang pertama kita harus memiliki dasar teori kebaruan tentang riset kita, gitu loh. Bagaimana riset kita. Jadi sebelumnya sebentar, oke. Jadi jadi kalau sebenarnya ya dari sini saya ingin jadi pengalaman untuk publikasi paper berjurnal berkualitas, di mana tahap-tahapnya yaitu yang pertama adalah kita membuat eksperimen desain. Experimental design ini biasanya kalau dari saya membuatnya dari profesor itu, kita membuat eksperimen desain di PowerPoint. Terus kita kumpulkan topik penelitian apa yang cukup menarik dan memiliki tingkat kebarbaruan. Dengan cara kita mengumpulkan paper-paper yang ada. Jadi kita buat satu topik dulu, kita contohnya paper yang barusan saya publikasi itu tentang mild drought. Jadi bagaimana tentang drought tolerance atau bagaimana meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres kekeringan. Sehingga dengan keyword mild drought, drought tolerance, kita kumpulkan dulu keywordnya. Setelah kita tahu keywordnya, kita sudah tahu topiknya, kemudian tinggal kita kita cari literaturnya itu, kita kumpulkan dalam satu folder, atau kita juga bisa memanfaatkan aplikasi. Salah satu aplikasi yang saya pakai itu adalah ReadCap atau EndNote. Jadi kalau EndNote itu salah satu aplikasi ini yang metadata untuk melihat paper, sama dengan ReadCap. Jadi ini tampilan dari aplikasi ReadCap. Jadi saya biasanya mengumpulkan paper-paper yang saya baca itu dalam aplikasi ini. Jadi keunggulan dari aplikasi ini adalah kita dapat mengkategorikan paper-paper kita di mana dalam satu folder atau dalam teks. Jadi saya mengumpulkan berdasarkan topik-topik yang ada seperti biochar, drought, NUA, water stress, zeolite, dan lain-lain. Atau juga dalam folder manuskrip 1 atau manuskrip 2, itu kalau dari saya. Di sini juga kita tahu berapa paper yang kita baca. Kemudian juga
ketika kita buka kita bisa memilih paper yang kita baca secara online. Jadi saya pakai tab, HP dan komputer itu semuanya terhubung dalam satu aplikasi ini. Ketika saya baca dan diedit di tab, itu juga terupdate di komputer. Itu keunggulan dari manajemen referensi di sini. Nah, pengalaman yang terjadi di mana? Di Indonesia, para peneliti ini sangat kurang dalam membaca paper ya. Sehingga kelemahannya kalau kita tidak membaca banyak paper atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, bagaimana kita tahu kebaruan dari penelitian kita, bagaimana kita menciptakan atau mencari sesuatu yang belum dicari orang lain. Jadi membaca paper penelitian sudah ada itu adalah hal yang sangat penting dalam memulai suatu penelitian. Jadi tidak semua, contohnya ya dulu ya kalau saya melakukan penelitian, oh ini sudah diteliti tentang biochar dan zeolite contohnya, kita merasa sudah tidaklah, ini sudah diteliti, kayaknya saya nggak bisa neliti ini lagi. Enggak, kita bisa kumpulkan paper-paper yang satu jenis, kita kemudian buat resume tentang paper-paper ini mana yang belum digali, atau kita juga bisa mengkoneksikan satu paper dengan satu paper lainnya, kemudian kita buat penelitian yang baru untuk mengoneksikannya dengan kita membuat hipotesis. Kemudian kita juga bisa membuat objektif apa yang kita cari, sehingga kita ketika membuat paper kita bisa mengklaim penemuan baru dari milik kita itu. Jadi salah satu alat ini atau aplikasi ini kita bisa menganenot apa penelitian ini. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara kita membaca paper secara efisien, kemudian cara mengekstraksi informasi dari satu paper ini apa yang belum digali. Itu kita nanti bahas di lain waktu. Jadi pada kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman tahap-tahap apa saja yang dilakukan ketika kita mau mempublikasikan hasil riset kita ke jurnal bereputasi. Kemudian dalam membuat eksperimen desain kita itu penting. Selain membaca paper itu kita butuh persiapan. Jadi tidak, permasalahannya itu biasanya kalau riset-riset di Indonesia itu jangka waktunya itu sangat short ya, sangat pendek. Jadi satu semester kita harus eksperimen, kita harus merancang eksperimen. Sebenarnya itu tidak cukup. At least itu kita fokus, yang pertama 1 bulan pertama kita fokus dulu apa yang kita mau gali, perbaruan apa, mencari literatur dan lain-lain. Itu sangat penting. Berikut ini ya contohnya, saya membuat penelitian tentang drought priming. Contoh. Saya akan membuka ini tentang bagaimana membuat tentang drought priming. Jadi membuat eksperimental design itu kita bisa kritisi mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Oke. Sebagai contoh ya. Jadi ini salah satu, kalau di lab kami sebelum kita melakukan penelitian kita harus mempropose penelitian apa yang akan kita lakukan dengan membuat judul,
kemudian membuat eksperimen desain, bagaimana eksperimen desain nanti, kemudian membuat apa saja yang kita mau cek, kenapa kita melakukan cek ini berdasarkan hipotesis dan objektif. Jadi di sini juga ada beberapa data yang sudah ya. Jadi kita ada objektif dan hipotesis. Sebagai contoh, itu hipotesisnya itu seperti apa? Dari hasil literatur review yang kita baca, oh ternyata mild drought ini penelitian yang sudah ada dia cuma ngecek kayak dia menjaga osmolyte, sucrose dan lain-lain. Sedangkan background penelitian dari lab kami itu lebih ke hormonal regulation atau regulasi dari hormon. Nah, dengan kita tahu hormon regulation sebagai background di penelitian yang lain, mungkin ini juga berpengaruh terhadap mild drought, kelakuan yang berbeda, sehingga kita bisa mengelingkan atau menghubungkan penelitian yang sudah kami lakukan dengan penelitian orang lain. Dengan hipotesis ini kita berprasangka, oh nanti mungkin hal yang sama terjadi di penelitian nanti gitu. Makanya kita melakukan penelitian itu. Hanya sesuai dengan hipotesis bahwa penelitian kita ini sesuai. Makanya hipotesis itu harus sesuai prasangka dan sesuai dengan paper-paper yang terlalu dahulu tapi belum dilakukan, sehingga kita bisa memberikan kebaruan kepada pembaca tentang paper kita itu. Setelah itu kita setelah membuat eksperimen desain dan measurement list, tahap selanjutnya adalah start eksperimen. Baru kita melakukan eksperimen. Ini yang jadi persulit ya. Kalau di Korea itu sebelum melakukan penelitian itu harus clear eksperimental desainnya, hipotesis, objektif, dan dasar teorinya kita harus paham. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa start eksperimen. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti, kalau kita start nekat, kalau ada yang tidak sesuai dengan hipotesis, berarti ada yang salah. Dan kalau ada yang salah, berarti kita belum paham. Kalau kita full paham berarti sesuai hipotesis. Itu yang jadi perbedaan penelitian di Indonesia dan di Korea ya. Jadi di sini benar-benar saya belajar bagaimana mendesain suatu penelitian. Setelah start eksperimen, kemudian kita bisa analisis dan data. Jadi terkadang di sini kita juga perlu adanya replikasi, teknik replication dan lain-lain untuk pengolahan datanya, dan bagaimana kita memproyeksikan data kita nanti ke dalam manuskrip. Ini juga penting. Jadi teman-teman kalau habis penelitian, pas pengolahan data itu tidak selancar yang bisa kita prediksi, karena kemungkinan nanti datanya ada yang opposite, mungkin ada datanya error standar deviasinya tinggi. Itu perlu kita analisis, kenapa kok ini terjadi, kemungkinan apa yang sudah saya lakukan, kita telusuri. Kemungkinan metode kita yang salah, skill kita yang belum mumpuni, atau mungkin sesuatu yang belum kita pahami, atau itu menjadi kebaruan. Data ini kok opposite dengan data yang ada di paper ini. Terus kalau opposite kita ulang-ulang ternyata tetap opposite, ternyata di paper yang lain kita cari-cari lagi meregulasi ini, jadi bukan dipengaruhi yang ini. Nah, kita bisa menemukan sesuatu yang baru lagi di situ. Kita bisa punya poin. Baru setelah kita sudah tahu sesuatu yang baru itu, kita baru bisa menulis manuskrip. Ya, penulisan manuskrip pun juga susah ya. Kita harus
selama experimental design sampai ke writing manuscript ini kita harus baca banyak paper, kita harus nulis, dan kemudian baru submit paper. Nah, dari writing manuscript ke submit paper itu tidaklah mudah ya. Jadi saya sebelum publikasi itu sudah di reject sebanyak 3 kali. Tapi dari reject itu kita bisa mendapatkan insight dari para peneliti lain. Contohnya, oh kamu penelitiannya ini kurang karena tidak begitu jelas. Akhirnya kita revisi lagi, kemudian kita submit ke paper yang lain. Dari paper yang lain mungkin ada masukan, kamu kurang ini sehingga tidak sesuai dengan paper jurnal kami. Sehingga kami revisi lagi penulisannya, kita submit ke paper lain. Mungkin nanti akhirnya kita bisa dapat sesuai yang mungkin juga paper dan para editor jurnal ini oh ya ini sih cocok dengan tema dari jurnal yang kita miliki lah ya. Akhirnya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kalau ada cuma kesalahan sedikit. Nah, kemudian editor akan mendisposisikannya ke reviewer, hingga reviewer akan memberikan rekomendasi bahwa paper ini layak untuk dipublikasi atau enggak. Setelah melakukan revisi nanti baru akan adanya publikasi. Jadi proses ini tuh tidak sesimpel yang dibayangkan waktu kalau bagi yang seorang S1 atau S2 itu tidak seperti simpel itu. Jadi pengalaman waktu S2 atau penelitian di Indonesia, kelemahan dalam penelitian kita itu adalah proses. Jadi para peneliti di Indonesia itu menginginkan publikasi yang berkualitas, publikasi jurnal yang Q1, Q2, tapi mengesampingkan proses dari pembuatannya. Lah kalau kita melompati keinginan dari, jadi kita langsung pengen ke publikasinya tanpa melalui proses dari pembuatan experimental design, start eksperimen. Nanti di editor decision atau ketika kita submit paper udah kocar-kacir. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari editor sebelum masuk ke reviewer. Ini logikanya bagaimana gitu loh. Karena apa? Kalau kita hanya mengikuti paper-paper yang sudah ada, berarti kita tidak ada kebaruan. Kita hanya following atau mengikuti orang lain, sehingga itu menjadi alasan besar itu akan di-reject di awal tanpa adanya pertimbangan. Makanya proses-proses ini harus dilalui bagi teman-teman ya, khususnya teman-teman saya yang sejawat yang mungkin saya alami di Indonesia ketika penelitian itu. Untuk contohnya mahasiswa S1 atau mahasiswa 2 itu kita cuma nurut ke profesor atau pembimbing, padahal profesor adalah pembimbing kita, itu kan banyak sekali pekerjaannya. Beliau juga kadang tidak sempat membaca topik-topik paper kita. Sedangkan kalau kita yang membaca paper, kemudian kita yang menentukan experimental design, kita yang mengajukan ke profesor kita, nanti profesor tinggal mempertimbangkan melalui logika, oh seperti ini ya, jadi kayaknya ini yang lebih baik, kayak gitu. Jadi jangan sampai penelitian, contohnya kalau di peternakan itu kan penelitian cuma penambahan ini 2%, 3%, 5%. Kenapa gitu? Itu jadi pertanyaan. Kadang-kadang di sini saya sudah menyadari ya bahwa banyak
kelemahan kita dalam berpikir kritis terhadap penelitian, sehingga itu menyebabkan kita kesusahan untuk publikasi di paper-paper berkualitas. Jadi penelitian mengikuti orang lain boleh, tapi kita harus memikirkan juga apa yang baru dari penelitian kita. Yang baru itu bukan objeknya, tapi prosesnya itu apa yang baru gitu. Jadi contoh biochar sudah banyak banget, tapi apa yang baru di situ. Contoh lagi drought stress tolerance, itu banyak sekali, tapi apa yang menyebabkan drought tolerance itu yang baru, kayak gitu. Itu ya kalau bagaimana publikasi paper yang berkualitas. Dan contohnya ya untuk saya sendiri, saya akan tunjukkan paper saya. Coba ini saya ambil di Facebook sebentar. Ya, ini salah satu alhamdulillah paper saya terpublikasi di jurnal Plants and Growth Regulation. Ini adalah paper dari Springer, di mana alhamdulillah terpublikasi pada tahun 2023, dan alhamdulillah juga paper kami ini ya sama Q1 lah ya. Jadi kami menulis paper ini cukup lama. Jadi saya sudah melakukan penelitian pada awal saya masuk PhD tahun 2020, selesai 2021 analisis data, penulisan manuskrip 1 semester, hingga rejection, review, perbaikan, dan itu prosesnya hampir 2 tahun untuk satu paper. Itu mungkin karena ini paper pertama saya, jadi pembuatan paper dari figure itu juga harus cantik, kemudian tatanya kita harus flow chartnya itu juga harus smooth, penulisannya, jadi tidak segampang nulis kita bisa bahasa Inggris dan itu bisa buat paper, enggak. Tapi bagaimana kita mengorganisir paper kita itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh pembaca lain. Terus kemudian paper kita itu memberikan impact pengetahuan kepada orang lain juga gitu. Ini ilmu yang sangat besar ya saya dapatkan ketika PhD di Korea. Jadi kan juga menjadi alasan kenapa saya melanjutkan S3 di Korea. Jadi setelah saya lihat-lihat, ketika saya setelah lulus S1, saya kan bekerja di New Zealand, di mana New Zealand dan Australia itu memang terkenal dengan application science-nya, risetnya pun berbasis aplikasi. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan teknologi langsung ke petani, peternak kayak gitu. Namun kalau di Korea dan Jepang itu lebih terhadap basic science. Jadi bagaimana pengembangan riset itu ke keilmuan, menciptakan kebaruan atau memberikan informasi yang baru. Nah, ini salah satu alasan saya, karena Korea itu basic science-nya sangat kuat. Jadi contohnya profesor saya itu memiliki pengetahuan basic chemical, basic biology, biokimika, itu sangat kuat gitu. Sehingga itu sangat membantu beliau dalam mengkritisi suatu paper, menciptakan ide baru, mengkonstruksikan ide baru gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian, mencari kebaruan, itu jangan terpaku
terpaku pada hasil, tapi kita harus melalui suatu proses yang panjang jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan sampai kita itu menggampangkan di proses awal. Ya, penelitian itu tidak mudah, makanya Profesor Seba bilang research is not easy. You must work hard, even though you cannot sleep in the night. You must finishing. You must thinking about it. Makanya anak didik profesor itu sukses-sukses ya, banyak yang postdoc di USA, kemudian menjadi peneliti terbaik di negaranya masing-masing. Alhamdulillah saya sangat beruntung sekali. Saya belajar tentang metode meneliti, bagaimana menulis. Nanti kita belajar bareng-bareng bertahap-bertahap. Kali ini saya akan coba menceritakan bagaimana caranya proses dalam menulis. Karena sebenarnya kalau di master ya di Indonesia, untuk membuat proposal penelitian dalam waktu 1 semester itu kurang sebenarnya, karena basic laboratorium itu penting. Contoh menghitung, membuat chemical solution, kemudian mengoperasikan alat mesin, terus mengatasi permasalahan-permasalahan di laboratorium itu tidak mudah gitu loh. Kita harus tahu basic science-nya, dan semoga nanti di Indonesia ini, di universitas-universitas di Indonesia ini, ketika studentnya atau mahasiswanya mau penelitian, basic science-nya ini diperkuat dahulu. Nanti kita akan coba belajar sedikit demi sedikit. Apa yang saya punya nanti saya akan juga bagi ke teman-teman yang ingin belajar. Oke, terima kasih atas attention-nya. Nanti kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.